Halo, selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Ini benar dengan Mbak Firda? Ya benar. Kemarin yang sudah menghubungi saya ya lewat chat. Baik, gimana ini tadi Mbak Firda dari mana? Dari kos. Oh, dari Iya. kos. Mbak Firda ini sekarang kuliah apa sekolah Mbak? Saya kuliah Oh, kuliah di mana? di UM, Di UM. Jurusan apa sih? jurusan bimbingan konseling. Wah, berarti calon-calon konselor juga nih ya. Iya. Dulu alasan Mbak memilih jurusan bimbingan dan konseling itu apa? Alasannya cuma itu aja sih pilih karena pengen jadi lulusan SPD tapi nggak mau jadi guru ya udah. Tapi ya ujung-ujungnya ya jadi guru BK. Kalau sekarang semester berapa? Sekarang semester 4. Semester 4 gimana? Apa udah nyaman atau Alhamdulillah nyaman aja. nyaman aja? Nyaman. Oke, meskipun sebenarnya nggak pengen jadi guru tapi lama-lama nyaman juga ya Mbak. Oke, sebelumnya saya izin itu ya Mbak, ketika nanti konseling saya izin mencatat juga untuk mencatat hal-hal penting yang nanti Mbak ceritakan. Oke, sebelum kita memulai konseling pada hari ini, Ibu ingin menyampaikan bahwa sesi konseling ini berjalan kurang lebih 25 menit. Apakah Mbak Firda bersedia? Oke, nggak apa-apa. Baik, nanti kalau misal konselingnya belum selesai, kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya, ya Pak ya. Baik, bisa Mbak ceritakan apa permasalahan Mbak yang sedang dialami? Sebenarnya lama banget dan itu udah terlalu sering, apalagi waktu saya pindah kos itu sering banget terjadi. Sebenarnya dulu itu kan sebelum kos saya sama. Iya. Itu di satu kamar itu ada 4 orang. Nah dari situ saya kayak udah terbiasa sama-sama gitu. Terus tiba-tiba ketika pindah kos saya jadi sendiri itu sering banget gitu nggak bisa tidur. Jadi saya kalau tidur itu nunggu teman saya karena saya emang dasarnya penakut ya. Saya ngekos itu nggak berani sendiri. Jadi saya ngajak teman sekamar itu 2 orang. Terus tiap malam itu teman saya itu rapat setiap hari, hampir setiap hari itu rapat dan selesainya nah sebelum itu kadang emang kalau udah kecapean banget itu saya tidur tapi habis itu kebangun lagi dan itu sering kayak gitu kebangun jam 11 kebangun jam 12 dan ujung-ujungnya nggak bisa tidur lagi sampai nunggu teman saya itu datang. Dari situ saya merasa kok kayak nggak sehat banget sih hidup tapi tetap aja gitu kalau mau tidur itu tetap nggak bisa nunggu ada manusia di sekitar saya bisa kayak nggak tenang gitu. Berarti emang dasarannya emang udah penakut gitu ya Mbak ya. Lalu Mbak ini sama temen kosnya itu tadi apakah satu jurusan apa beda jurusan? Beda fakultas. Oh, beda fakultas malahan. Tapi emang dulu itu dia teman pesantren. Oh, Mbak dulu dari pesantren. Iya. Saya dari mulai SMP itu pesantren. Terus masuk kuliah kos asrama. Nah dari situ siklus hidup saya selalu bareng-bareng sama orang lain, nggak pernah ngerasain yang namanya hidup sendiri, itu nggak pernah. Mungkin ini tempat atau gimana nggak tahu juga. Oke, Mbak Firda ini
Tapi sama sama teman kosnya berarti udah lengket banget ya Mbak, udah kayak kenal deket gitu. Iya, dia kenal dekat. Emang udah teman lama juga. Hmm. Terus apakah dulu sebelumnya ini Mbak Firda pernah kayak melihat sosok apa gitu yang membuat Mbak Firda ini jadi penakut atau nggak berani tidur sendiri gitu? Nggak pernah sih. Cuma dulu itu sebenarnya saya tuh kan suka film horor ya. Ya. Tapi makin kesini saya tuh merasa kayak, aduh kok relate banget sih ini sama kehidupan nyata. Dan dari situ saya mulai mikir kalau masa sosok-sosok hantu yang ada di situ yang ada di film itu sama kayak orang-orang sama kayak yang ada di real life gitu. Terus saya mikir nanti kalau misal aku ketemu yang kayak gini tuh gimana, akhirnya tiap habis nonton itu terus kebayang-bayang. Terus mulai saat itu saya sekarang udah nggak suka nonton film itu lagi. Jadi udah hampir ngelihat posternya aja Iya. atau ngelihat iklannya aja itu udah skip udah nggak berani lihat lagi, benar-benar takut setakut itu dan itu udah kebayang-bayang gitu. Dulu itu kan habis nonton kebayang-bayang mungkin cuma sebulan, nah sekarang cuma lihat posternya aja, lihat tampilannya aja itu udah ngeri banget. Makin kesini tuh makin parah. Makin parah. Oke, saya paham ya. Soalnya saya sendiri juga penakut ya Mbak ya. Saya sejujurnya juga nggak berani nonton film hantu gitu. Tapi apakah kan biasanya Mbak ini katanya meskipun nggak pernah melihat tapi kadang membayangkan gitu. Gitu tuh Mbak membayangkannya setelah menonton film saja apa kayak hari-hari biasa juga sering membayangkan? Kalau membayangkan itu ketika saya sendiri itu kadang saya membayangkan dan itu langsung saya alihkan ke kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya bayangan saya itu bisa teralihkan gitu. Soalnya benar-benar setakut itu, karena kalau misal saya sendiri terus saya ketakutan, saya bingung mau bilang ke siapa, saya bingung harus gimana, makanya saya langsung alihkan ke kegiatan yang lain. Oke. Kalau dari pemikiran Mbak sendiri, dari kepercayaan Mbak sendiri nih, sebenarnya Mbak ini percaya nggak sih kalau ada hantu atau sejenisnya itu? Dalam kepercayaan Iya. saya percaya karena memang sesungguhnya makhluk di dunia itu ada kayak gitu. Memang semacam jin, setan, makhluk halus itu memang ada, jadi ya percaya. Oke. Lalu apakah Mbak ini juga percaya kalau jin dan semacamnya itu bakal selalu mengganggu manusia? Enggak juga, karena itu saya kadang waktu mengalihkan ke kegiatan lain itu saya sambil mikir, nggak mungkin kalau aku diganggu, kalau memang diganggu aku nggak mungkin masih ada di sini, kayak nggak mungkin masih aman-aman aja. Jadi ya biarin, walaupun mereka ada aku nggak bisa melihat, aku nggak bisa merasakan, biarin aja, tapi tetap takut kan. Terus perasaan Mbak ketika tiba-tiba membayangkan itu takutnya yang sampai kayak takut biasa apa yang benar-benar takut sampai nggak berani ke kamar mandi atau berani kemana-mana ngelakuin sesuatu gitu? Dalam situasi tertentu saya takut banget sampai nggak berani kemana-mana, dan itu benar-benar diem di kamar, bahkan gerak sedikit pun itu nggak berani. Dan saya sering mengumpulkan niat yang besar banget buat beranjak dari kasur atau sekedar noleh ke kanan kiri, karena kadang ya kepikiran lagi, mungkin dari kepikiran itu ya, pikiran saya sendiri. Oke, berarti Mbak sebenarnya menyadari ya itu hanya pemikiran Mbak sendiri.
ketika Mbak waktu dulu sebelum di pesantren kan Mbak sempat juga mungkin ya kayak pulang ke rumah gitu. Apakah kalau di rumah juga tidur sendiri apa tidur sama saudara apa sama orang tua? Eh, Kebetulan saya kan anak terakhir, Ya. jadi saya sampai kelas 6 SD pun itu masih tidur sama ibu saya. Kemudian ketika udah ke pesantren itu saya pastinya kan pulang ke rumah. Saya nggak pernah pulang benar-benar ke rumah, itu nggak pernah. Saya kadang pulang ke rumahnya mas saya, dan di sana ada ponakan saya, jadi saya tidurnya sama ponakan. Kalau di rumah kayak gitu, dia kadang ikut ke rumah, jadi benar-benar nggak pernah. Saya jarang banget kalau saya tidur sendirian. Kalau emang benar-benar sendirian, saya milih untuk keluar kamar, itu saya tidur di luar. Tidur di luar itu maksudnya di mana, Mbak? Jadi ada satu ruang Ya. yang disebutlah kayak ruang tamu gitu. Iya. Saya tidur di situ. Eh, Mbak ini kan kalau misal tidur di luar apa nggak malah kepikiran hal-hal yang itu? Enggak, karena misal kalau saya tidur di kamar itu situasi kamar itu kosong, terus di ruangan tertutup, dan saya mikirnya itu saya sendiri di situ. Jadi kalau misal ada apa-apa nggak ada yang nolong saya kayak gitu. Nah, kalau misalnya saya di luar, kemungkinan ada orang yang keluar kamar atau ada orang yang lewat, itu ngerti saya kayak gitu. Oke. Jadi Mbak lebih merasa aman itu ketika berada di tempat yang bisa langsung lari gitu ya. Iya bener. Kan kalau di kamar soalnya susah ya kalau misal mau lari harus lewat pintu dulu gitu. Terus biasanya Mbak itu kalau membayangkan hal gitu, maksudnya hantu, itu Mbak membayangkannya itu seperti sosok yang seperti gimana? Saya mikirnya itu kayak saya sendiri. Gimana gimana? Saya mikir Ya. kalau misalnya sosok yang akan saya temui itu saya sendiri, tapi dalam wujud yang udah benar-benar roh kayak gitu. Nah, dari situ saya mikir aku takut kalau misal aku mati terus aku jadi kayak dia. Oke oke. Tapi kalau Mbak Firda nih, kalau misal ada orang meninggal gitu, apakah juga nggak berani? Enggak, karena entah ya, itu hal yang udah wajar dan rasionalnya emang udah waktunya aja. Tapi Mbak pernah kayak berpikir, wah nanti ini orang ini bisa gentayangan atau gimana-gimana nggak? Kalau dia meninggalnya nggak wajar, ya saya pernah kepikiran kayak gitu, tapi nggak pernah kejadian sih Nggak pernah. di sekitar saya. Terus apakah dari orang dari sekeliling Mbak itu pernah kayak menceritakan kayak dia pernah dilihatin ini nih? Kalau teman-teman saya sering, dan setelah dikasih cerita kayak gitu saya kadang percaya kadang enggak, karena lihat situasinya juga. Kalau misal di tempat saya misalnya, oh nggak pernah loh ada kayak gini-gini, pasti dia bohong, pasti dia paling dia kayak aku, dia cuma kepikiran doang terus sampai ngelihat yang enggak itu dari pikirannya sendiri. Kalau semisal Mbak Firda ketemu sama kayak hantu gitu ya, kayak melihat gitu. Apa yang Mbak Firda lakukan? Saya pasti kaget, Ya. yang pertama kaget, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak, terus paling takutnya saya itu pasti nangis ya.
Dan ketika saya udah mulai berani mungkin saya bakalan, tapi yang pasti pertama itu gak bakal bisa dilakukan. Oke. Kan sebenarnya Mbak Firda tadi juga sempat bilang ya kan, ini hanya pemikiran Mbak Firda dan sebenarnya Mbak Firda juga emang percaya gitu, percaya kalau memang hantu itu ada gitu kan. Tapi apakah kan dulu Mbak juga pesantren gitu, apakah kayak pernah gitu mempelajari doa-doa untuk mengusir hantu gitu Mbak? Kalau mengusir hantu itu kesannya kayak apa ya, sok berkuasa banget gitu kan. Ini bukan tempat milik kita sendiri, ini bumi ini ya milik Allah dan kita hidup di sini itu bersama-sama dengan, jadi kalau mengusir itu kesannya kayak ngebusi. Oke. Enggak sih, enggak pernah belajar kayak gitu. Tapi memang sekiranya dia mengganggu itu kadang ada orang yang kayak gitu. Tapi saya nggak pernah kayak gitu-gitu karena ya udah biar itu urusannya orang-orang yang kayak gitu. Berarti Mbak Firda ini hanya tahu aja ya, tapi nggak tahu kayak doanya gimana itu tahu apa enggak Mbak? Enggak Enggak. tahu. Oke. Terus nih, Mbak Firda kan tadi juga menyadari kalau hidup di dunia ini juga pasti berdampingan juga ya sama mereka. Apa yang membuat Mbak itu berpikiran takut gitu sama hantu? Hanya kan kalau misal kita nggak mengganggu, kan mereka juga nggak mengganggu gitu. Terus apa alasan yang mendasari Mbak itu tiba-tiba takut gitu? Alasan yang mendasari ya mungkin karena waktu nonton film horor itu tadi, karena waktu nonton film horor itu kan banyak jump scare-nya. Ya. Ketika orang sering kali dikagetin, makin lama itu makin takut gitu. Dan ketika jump scare itu muncul, itu pasti ada rasa takut di situ. Meskipun waktu jump scare itu nggak ada apa-apa, tapi muncul aja kayak gitu rasa takut. Mungkin waktu saya kepikiran kayak gitu, saya kepikiran jump scare-nya. Nanti tiba-tiba jadi belakangku, tiba-tiba aku malah itu aja kayak gitu. Misal memang ada, ya nggak apa-apa, asal nggak ngagetin kayak gitu aja. Saya takutnya itu karena kaget, terus yang kedua itu karena bentuknya itu buruk. Ya, kalau misal dia dalam sosok yang ganteng atau cantik ya nggak apa-apa, biarin. Kalau semisal Mbak Firda ini ketemu sama, kan biasanya gitu bisa menyerupai manusia ya Mbak, gitu kira-kira Mbak Firda baru sadarnya itu setelah melewati itu, apakah Mbak Firda kayak jadi takut apa kayak oh nggak apa-apa kan ini bentuknya biasa gitu? Kalau memang saya sadar dan memang itu nggak menakutkan itu nggak apa-apa, karena memang ada ciri-cirinya tersendiri kan kalau itu benar-benar manusia atau bukan. Tapi sejauh ini alhamdulillah nggak pernah sih kayak gitu. Oke. Mbak Firda kan ini alasannya mendasari karena film. Tapi Mbak Firda kan tahu ya kalau film itu hanya buatan dari sutradara gitu. Dan belum tentu di dunia nyata juga kayak gitu ya, karena Mbak Firda sendiri juga belum pernah mengalami gitu ya. Terus kalau semisal Mbak Firda dalam perasaan takut yang dalam jangka waktu yang lama, kira-kira Mbak Firda nyaman nggak sih? Jujur saya nggak nyaman karena saya sering banget overthinking dan bisa menyebabkan saya nggak bisa tidur itu pasti mengganggu banget kehidupan saya, kesehatan saya juga. Oke. Terus Mbak Firda ini karena tahu juga ya, maksudnya kayak
Mbak Frida ini tahu kalau misal di film itu ya itu hanya buatan, dan misal di dunia nyata juga jump scare-nya nggak seserem di film gitu ya kan. Eh, apa Mbak Firda pernah berpikir kayak mencoba berpikir oh nggak ada nih, nggak ada, kayak maksudnya mencoba untuk positive thinking gitu. Pernah. Kayak pernah positive thinkingnya dalam pikiran gimana? Dalam situasi yang tenang itu kadang saya mikir meskipun saya sendirian, oh nggak apa-apa, ini suasananya aman, nyaman, terus aku ada di tempat yang nyaman juga. Terus apakah dari positive thinking Mbak Firda itu tadi membuahkan hasil? Maksudnya Mbak Firda jadi kayak lebih merasa aman, terus maksudnya nggak yang berpikir aneh-aneh takut gimana gitu. Iya, Lalu mengapa Mbak Firda ini masih berpikir untuk kalau misal tidur nih, maksudnya kalau misal tidur kenapa Mbak Firda itu masih berpikir ada hal-hal yang tiba-tiba muncul atau apa, kenapa Mbak Firda nggak berpikir kalau oh nggak apa-apa ini kan kos aku, ini kamar aku, ini pasti tempat yang aman lah buat aku. iya, saya memang kadang mikir kayak gitu, tapi entah kenapa pikiran yang itu tiba-tiba muncul. Jadi pemikiran positif thinking Mbak Firda ini kadang muncul, kadang hilang gitu ya Mbak ya. Oke. Kalau untuk rencana ke depannya gitu, untuk mengatasi hal tersebut apa yang Mbak Firda lakukan? Saya bisa menanamkan ke diri saya pikiran-pikiran positif itu, dan menekankan juga kalau memang it's okay to be alone, nggak bakal terjadi apapun ketika kita emang kita emang siap untuk keamanan diri kita sendiri. Bagus, itu pemikiran yang bagus ya Mbak ya. Mungkin kedepannya Mbak Firda ini bisa lah, maksudnya kalau misal emang dalam situasi yang tiba-tiba tegang gitu, Mbak Firda bisa mencoba untuk berpikir positif ya. Oke, karena waktu kita terbatas ya Mbak, dan sepertinya pertemuan kita juga belum selesai gitu. Apakah Mbak bersedia untuk bertemu lagi di minggu berikutnya? Oke, untuk waktu dan jamnya kita bahas lebih lanjut ya Mbak nanti di WA. Baik. Terima kasih ya Mbak sudah mau bercerita dan terbuka kepada saya. Mbak Firda ini sebenarnya pemberani. Cuman kadang-kadang emang Mbak Firda ini tiba-tiba mikir pemikiran yang membuat Mbak Firda jadi takut. Tapi sebenarnya Mbak Firda kan berani sebenarnya. Soalnya Mbak Firda ini sudah mencoba untuk berpikir positif dan itu juga membuahkan hasil juga. Oke, kalau gitu saya tutup pertemuan hari ini ya Mbak ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Ini nanti Mbak Firda mau kemana? Mau pulang apa mau? Saya mau lanjutin kelas. Mau lanjut kelas. Baik. Kalau gitu tetap semangat untuk hari ini Mbak ya. Kalau gitu terima kasih ya sudah mau datang. Hati-hati ya Mbak.